Om Swastiastu, halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 18A Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana akan menjelaskan mengenai salah satu tugas dari mata kuliah Ilmu Farmasi Veteriner terkait cara pembuatan obat hewan yang baik, atau biasa disebut dengan CPOHB. Adapun dosen pendamping dari mata kuliah ini yaitu Dr. Hewan Imade Merdana MP. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri yaitu Niludewi Kustiantari dengan NIM 18025 dan teman-teman saya yaitu Nurul Amira NIM 18020, Teresia Ene NIM 18022, Igusti Ayu Putu Arista Dewi NIM 18026, dan Linus Putra Jaya Lase NIM 18028. Next. Berikut merupakan dasar-dasar atau asas cara pembuatan obat hewan yang baik. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang obat hewan. Yang kedua ada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 466 Tahun 1999 tentang pedoman CPOHB. Yang ketiga ada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Produksi Nomor 247 Tahun 1999 tentang petunjuk operasional penerapan CPOHB dan Farmakop obat hewan Indonesia. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan dari adanya peraturan mengenai CPOHB ini yaitu untuk mengatur seluruh proses produksi dan kontrol kualitas obat hewan sehingga dihasilkan produk akhir atau obat yang aman dan bermutu sesuai standar mutu yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan serta manjur dalam penggunaannya. Oleh karena itu, seluruh produsen obat hewan dalam negeri harus memiliki sertifikat CPOHB. Next. Adapun manfaat yang didapat yaitu untuk produsen, yaitu efisiensi dan iklim perdagangan menjadi lebih baik, dan untuk konsumen, yaitu jaminan kualitas produk yang konsisten sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan. Next. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produk obat hewan, yang pertama, bahan awal atau bahan baku, kedua cara produksi, ketiga cara pengawasan mutu, keempat lokasi dan tata letak bangunan, kelima peralatan dan bahan yang digunakan, keenam personalia yang terlibat, ketujuh kontrol cara produksi dan evaluasi pemantauannya, kedelapan sanitasi dan hygiene, kesembilan inspeksi diri, ke-10 penanganan keluhan terhadap obat hewan yang beredar di pasaran, dan 11 yaitu dokumentasi. Selanjutnya yaitu ada bahan awal. Next. Yang pertama ada penandaan master sheet virus atau bakteri itu harus jelas. Kemudian penerimaan bahan awal harus ditimbang dan jelas kondisinya. Kemudian juga diperhatikan fisiknya, yaitu kemasan, apakah ada kebocoran dan kerusakan. Yang keempat, setiap langkah proses, prosedur itu harus punya SOP yang jelas dan terarah. Selain itu juga setiap tempat itu harus memenuhi aturan dan persyaratan sesuai sifat barang yang disimpan, seperti suhu dan kondisi ruangan. Kemudian setiap barang yang keluar ataupun masuk harus tercatat dan memiliki sertifikat analisa. Lokasi dan tempat bangunan terhindar dari polusi seperti udara, air, dan debu. Selanjutnya itu harus terlindung dari pengaruh cuaca, banjir, rembesan air, bersarangnya binatang pengganggu. Next. Selain itu juga pembagian ruang harus jelas dan terpisah serta memenuhi standar seperti yang pertama itu ada ruang administrasi, kemudian ada gudang bahan awal, ada ruang produksi, kemudian ruang pengujian mutu, yang kelima ada ruang pencucian dan sterilisasi peralatan gelas, lalu ada gudang produk jadi, kemudian ada stasiun LPG, ada tempat generator set, kemudian ada tempat pengolahan air besi dan pengolahan air limbah, kemudian ada kandang hewan percobaan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, setiap ruangan harus bersih, rapi, aman, dan terpisah. Tujuannya itu untuk menghindari pencampuran produk. Misalnya, pengolahan antara produk biologik dan farmaseutik harus terpisah. Kemudian, peralatan utama yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan, seperti jenis, spesifikasi, jumlah, pemasangan, penempatan, pemeliharaan, dan kalibrasi.
Kemudian ada penempatan personal. Penempatan personal harus sesuai dengan kompetensinya. Selanjutnya ada penanggung jawab. Penanggung jawab produksi yaitu dokter hewan dan apoteker. Nah, selanjutnya ada persyaratan untuk penanggung jawab. Penanggung jawab kendali mutu yaitu apoteker atau dokter hewan. Nah, kemudian ada program pemeriksaan kesehatan karyawan, ada program workshop. Nah, di samping itu juga dicermati loyalitas dan integritas personal. Next. Nah, selanjutnya sanitasi dan higienis sesuai standar CPOHB, terutama seat vaksin tidak boleh terlepas keluar dari lingkungan pabrik. Nah, selanjutnya itu setiap karyawan yang memasuki ruang produksi harus mencuci tangan dengan desinfektan dan menggunakan pakaian khusus yang bersih dan dilengkapi dengan penutup rambut dan sepatu khusus. Kemudian, untuk menjamin kebersihan ruang produksi dan mencegah kontaminasi, disediakan ruang penyangga yang berfungsi sebagai pembatas antara ruang abu-abu dan ruang hitam. Kemudian ada karyawan dilarang merokok, makan, minum, atau menyimpan makanan dan minuman di ruang produksi dan di laboratorium atau di dalam ruangan lain. Next. Nah, selanjutnya jenis produk. Yang pertama ada produk biologi. Nah, produk biologi ini ada vaksin bakteri, ada aktif, inaktif, antigen, antisera. Kemudian vaksin virus, ada aktif, inaktif, dan antigen, antisera. Kemudian untuk produk steril ada obat injeksi, infus, farmasetik, dan framing. Dan untuk non-steril ada oral, topikal, dan salep. Kemudian selanjutnya ada pengujian obat mutu hewan dilakukan oleh BBPM SOH sesuai dengan SK Mentan nomor 328/KPTS/TN.260/4/1985 tentang pengoperasian lab pengujian obat hewan di Gunung Sindor, Bogor. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah acuan produk dan proses produksi. Yang pertama, standar internasional. Dalam standar internasional ini yang menjadi acuan adalah Farmakop Indonesia dan Farmakop Obat Hewan Indonesia. Yang menjadi standar internasional adalah Farmakopeia, British atau OIE. Ya, penerapan cara pembuatan obat hewan yang baik dalam industri obat hewan ini meliputi produk dan proses produksi, personalia, lingkungan, inspeksi diri, dokumentasi, pelayanan keluhan. Next. Selanjutnya adalah penanganan keluhan terhadap obat hewan. Jika terjadi keluhan terhadap obat ini di pasaran, maka dapat dilakukan penanganan dengan penarikan kembali obat jadi yang dapat berupa penarikan kembali satu atau beberapa batch atau seluruh obat jadi tertentu dari semua mata rantai distribusi. Penarikan kembali dilakukan apabila ditemukan adanya produk yang tidak memenuhi syarat kualitas atau atas dasar pertimbangan adanya efek samping yang tidak diperhitungkan dan merugikan kesehatan. Next. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi pembuatan obat merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang meliputi spesifikasi, prosedur, metode dan instruksi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pembuatan obat. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang cara pembuatan obat hewan yang baik. Terima kasih.